itu sama aja dengan cowok yang memberi harapan-harapan tapi nggak dicapai harapannya gitu. Mungkin aku akan adain konser tapi aku nggak mau virtual karena virtual tuh menurut aku nggak asik gitu. Terus spill di sini aja nih, soalnya belum aku kasih tahu. Ini bener-bener spesial banget, kalian boleh tahu. Paling selanjutnya akan keluarin lip gloss, temanya strawberry dan buah-buahan. Video klipnya sangat-sangat colorful, terus habis itu, wah make-upnya juga macem-macem, ada yang dipakai bando, ada yang dikuncir dua, ada yang di kayak sambil tiduran gitu, itu lucu banget sih. Nah, yang konsep itu siapa? Terus habis itu prosesnya tuh berapa lama? Berapa hari syutingnya? Oke, jadi waktu itu konsep dari video klip itu udah yang nentuin tuh manajemen aku. Jadi waktu meeting kasih ke aku, jadi gini nanti konsepnya kira-kira warnanya kayak gini, nanti kayak gini, dan dijelasin semua dan akhirnya ya aku setuju juga dong karena itu benar-benar match sama personality aku dan yang kayak colorful Korean gitu dan lain-lain. Jadi aku pasti setuju dan akhirnya tinggal syuting aja beberapa hari setelah itu. Dan waktu itu sih syutingnya cuma sehari karena syutingnya dari pagi gitu. Dari pagi dengan berbagai macam look, gimana tuh, Clarice? Kamu kecapean nggak? Karena kan aku mikirnya kayak itu banyak ya, gitu. Dari latar tempatnya beda-beda juga, terus ceritanya adegannya beda-beda juga, make upnya beda. Itu gimana? Sehari? Cukup? Oke, jadi itu seharian emang sih. Dan jujur sehariannya tuh nggak lama gitu dari jam Hmm. pas jam 10 pagi itu udah mulai selesainya tuh jam 8, which is nggak lama gitu kan. Mesti kan nggak sampai kayak gitu. Jadi waktu itu kenapa bisa cepat karena kebetulan makeup artisnya dan juga hairstylist aku tuh udah profesional banget. Mereka ngebantuin dari semuanya dan juga ngebantuin kalau misalnya ada yang berantakan dibenerin. Jadi bisa cepat gitu. Dan ini udah kelar, oke ganti tempat. Jadi sebenarnya itu tempatnya tuh sebelahan. Jadi pindahin kameranya juga gampang. Makanya karena itu bisa seharian dan cepetnya kelarnya tuh cepet banget gitu. Karena kuning ini dan biru tuh sebelahan. Abis itu di bawah kalau misalnya mau ganti tempat itu kan ada 4 tempat ya kalau nggak salah. Dan itu benar-benar gedung gitu. Jadi di gedung entertainment aku. Jadi ini di lantai atas ada 2 sisi untuk bagian video klip dan juga di bawah ada 1 sisi untuk bagian video klip dan setelah 1 sisi apa namanya satu scene yang ada pink-pinknya itu kayak bubble wrap yang tapi bentuknya hati itu tuh bener-bener aku juga kaget banget karena itu cepet banget mereka ganti ini kayak langsung dan aku diganti dan juga rambutnya diganti tiba-tiba pas aku masuk udah tempatnya udah beda lagi gitu emang karena mereka kerjanya cepat aja sih menurut aku jadi kelarnya juga cepat dan juga hasilnya memuaskan gitu. Hmm, hasilnya bagus banget. Makanya aku pas dengar kamu nyeritain prosesnya sehari dan selesainya jam 8 malam ya, yang mana itu nggak terlalu malam juga ya. Jadi Iya. kayak, loh bisa ya ternyata secepat itu, tapi hasilnya bagus banget. Dan mungkin nggak kerasanya karena itu sesuai yang kamu mau kali ya. Jadi kayak kamu ngejalaninnya fun juga gitu. Benar. Tapi berarti kamu bikinnya itu sudah pandemik ya? Udah pandemi. Udah. Dan di situ melibatkan banyak orang atau gimana tuh? Karena tadi kan harus cepet-cepet tuh ngatur latar tempatnya gimana tuh? Itu timnya emang banyak sih, lumayan banyak orang dan pastinya udah aman ya karena sebelumnya udah ngikutin peraturan protokol dan juga pasti udah di swab juga. Jadi pastinya aman kalau misalnya rame dan semuanya tetap pakai masker gitu karena tetap dijaga. Dan waktu itu timnya emang lumayan banyak. Jadi kalau misalnya mau pindahin kameranya tuh langsung cepet gitu karena yang ngebantu banyak. Saat itu aku kan emang orangnya kalau enjoy ya ya udah gitu bisa lakuin dengan cepat dan lain-lainnya gitu kan dan kebetulan pada saat itu tuh karena suka banget nih sesuka itu dengan hairstyle aku dan juga makeup aku bajunya dari semua itu aku suka banget nah makanya karena itu aku apa ya lip syncnya cepet dan juga apa ya take-nya tuh jadi cepet karena aku fokus dan bisa kayak langsung Hmm, aja gitu di bawah fun gitu makanya karena di itu bawah. dan kerasanya nggak lama gitu jujur kerasanya cepet banget aku malah kayak ya udah kelar padahal masih mau syuting gitu.
Wow, walaupun sempat ngerasa kaki, kok kayak nggak punya kaki gitu ya, tapi tetep fun gitu. Tapi aku jadi penasaran, kamu emang kalau style atau look yang kamu suka seperti yang di video klip itu? Atau Iya, yang style Claris banget yang seperti apa sih? sebenarnya style aku banget itu ya seperti yang di video klip itu semuanya aku yang milih gitu. Berarti kalau sebelum, istilahnya kalau untuk hangout, misalnya bareng sama teman-teman juga kurang lebih looknya seperti itu? Looknya seperti itu cuman dibikin lebih santai. Kalau itu kan pastinya lebih rapi gitu. Mhm, mhm. Aku emang sukanya warna pastel-pastel ya pasti kalau misalnya aku pergi sama teman gitu. Sebenarnya nih ya, aku ini outfitnya tuh bisa ganti-ganti. Aku bisa jadi kayak girly banget, bisa jadi Y2K. Y2K itu yang 90s dan juga lain-lainnya. Hmm, Juga bisa kayak tiba-tiba warnanya agak dark juga bisa. Jadi aku tuh suka emang mix and match aja gitu. Jadi ya dibawa apa ya yang aku pengen aja tuh gimana sih, jadi heeh. terinspirasi dari Pinterest gitu misalnya. Ya udah aku Mhm. misalnya lagi mau pakai baju apa, ya udah aku pakai yang dark gitu. Jadi sebenarnya dia tergantung kondisi juga gitu. Cuma kebanyakan ya Oke. dari yang kayak seperti pelangi ini yaitu outfit aku banget jujur gitu. Mhm. Mhm, mhm. Jadi disesuaikan sama kondisi, terus mungkin habis habis lihat apa kali ya, mungkin nonton series, terus habis itu ngeliat, ih kayaknya lucu deh, terus habis itu tadi lihat Pinterest, terus kayak jadi pengen nyoba deh mix and match kayak gini gitu. Bener banget. Nah, aku mau balik lagi nih, Claris, ke proses kamu bikin lagu kali ya. Nah, aku tuh pengen nanya sih, kamu kalau dalam membuat lagu tuh terinspirasi dari siapa? Dan kira-kira ada kayak ritual khusus gitu nggak sih ketika kamu mau bikin lagu? Kalau lagu terinspirasi dari siapa sih? Aku kurang tahu ya, karena sebenarnya selama ini ya yang baru-baru ini ya kayak seperti Pelangi kan yang bukan karangin, bukan aku nih. Jadi yang tentuin juga Mhm. penulisnya dan kebanyakan yang nentuin penulisnya gitu ya, karena bukan aku yang ngarang. Tapi waktu kecil aku pernah coba ngarang, diajarin papi dikit-dikit. Aku bantuin sedikit aja sih, tapi aku terlibat gitu. Dan waktu Oke. itu emang timnya tuh emang yang gemes-gemes kayak lucu-lucu dan itu idenya dari papi aku, jadi ya aku terinspirasi dari papi aku juga gitu. Cuman ya kalau sekarang ini aku belum tahu sih kayak aku terinspirasi dari siapa, karena jujur ini bukan aku yang ngarang gitu kan, jadi aku juga kurang tahu nih kak. Ah, ah. Tapi kalau untuk musisi nih, ada yang kamu mungkin ngefans atau kayak jadiin role model untuk bermusik? Mungkin bisa musisi dari dalam negeri ataupun internasional? Siapa? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari apa ya, kayak misalnya dalam negeri sih aku sukanya Raisa gitu. Cuman aku bukan jadiin role model aku dan juga bukan Hmm. maksudnya aku bukan terinspirasi dari dia. Cuman ya aku mengagumi dia karena suaranya tuh benar-benar bagus banget. Cuman kalau misalnya dari luar, ya aku suka Ariana Grande. Cuman emang aku suka musiknya dan lagu-lagunya benar-benar perfect banget dari dulu sampai awal, kayaknya nggak ada yang jelek sama sekali deh. Dan jujur apa ya, walaupun aku suka sama Ariana Grande tapi doesn't mean my songs itu terinspirasi dari Ariana Grande, karena Hmm. suara aku Hmm. nggak cocok yang kayak high note atau gimana, karena suara aku yang lebih lembut, soft aja, yang galau-galau gitu. Jadi ya just be me aja sih aku kalau misalnya dalam lagu. Ah, 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 ah. Jadi walaupun kamu ada mengagumi musisi dari luar ataupun dalam negeri, tapi kamu kan juga punya karakteristiknya sendiri ya. Istilahnya mau dari suara atau dari genre musik yang kamu suka, kamu mau gimana dengan musik kamu, kamu punya 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 apa ya, gayanya sendiri gitu. Jadi Iya, nggak ngikutin mereka gitu, nggak nge-goals mereka gitu istilahnya ya. iya betul. Ah, terus aku mau nanya nih, kira-kira kamu bakal ada next project gak, Clarice? Misalnya mau ngeluarin single lagi, atau mau bikin EP atau album bahkan tahun ini? Ceritain. Oke, jadi kalau misalnya untuk selanjutnya belum dikabarin sih Hmm. dari, cuma doain aja semoga bisa dibikin album atau mungkin mini album juga nggak apa-apa deh, atau mungkin paling apa ya, paling-paling sih ya single baru gitu. Cuman sekarang ini sih katanya mau fokusin ke Seperti Pelangi dulu gitu dalam promonya, nah ya bener, Hmm. jadi harus fokus ke satu dulu gitu.
Bener banget. Dan tapi aku jadi penasaran deh, kamu ada target tersendiri gitu nggak untuk lagu Si Seperti Pelangi ini? Misalnya mau tahun ini minimal mencapai 1 juta streamer misalnya di Spotify misal, atau ada target-target khusus gitu nggak sih untuk Seperti Pelangi? Kalau sekarang ini sih aku belum ada kayak target-target gitu ya, karena ya Mhm. itu semua belum bisa kayak diprediksi gitu kan. Karena kalau misalnya Hmm. ini nggak tercapai gitu, bisa-bisa kayak jadi apa ya, jadi down gitu. Jadi menurut aku sih mendingan nggak usah Hmm. dipikirin gitu, karena mendingan doa aja sih menurut aku, daripada goals goals kayak gitu bikin pusing gitu. Mendingan doa dulu juga, masyarakat masyarakat Indonesia bisa suka dengan Seperti Pelangi dan juga bisa streamnya banyak gitu. Cuman ya aku emang berharap bisa nyampe 1 juta streams di Spotify atau mungkin di Joox atau dimanapun, yang nggak apa-apa. Amin. Cuman ya Amin. goals nggak dulu. Mm, 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 mm. Intinya kita berkarya aja semaksimal mungkin semampu kita, pakai hati. Nah, habis itu baru deh nggak usah goals-goals biar kita nggak stres-stres juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita apa ya, kayak aku tuh maunya segini, tapi kalau nggak nyampe segitu ya jadi Mm. sakit gitu kan. Jadi kayak Ah, jadi takutnya nggak. itu sama aja dengan cowok yang memberi harapan-harapan tapi nggak dicapai harapannya gitu. Jadi menurut aku mendingan udah deh nggak usah gitu. Jadi menurut aku mendingan doa aja. Kuatin di doa ya. Nah, tapi kamu bakal ngadain konser virtual gitu nggak sih? Ke konser virtual belum sih, belum kayak kepikiran untuk buat. Hmm. Karena kalau misalnya konser virtual kan juga harus dikemas dengan baik dan juga harus dipikirin kayak gimana sih kira-kira. Dan mungkin aku akan adain konser tapi aku nggak mau virtual karena virtual tuh menurut aku nggak asik gitu. Jadi aku mau ngadain konser nanti kalau misalnya kapan-kapan, kalau misalnya corona udah selesai, udah nggak pada pakai masker dan juga udah nggak virtual, aku mau ngadain konser sih pastinya, karena aku udah kangen banget sama fans aku dan juga kangen berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, ya pasti fans Claris juga kangen banget nih denger suara Claris kalau nyanyi secara langsung gitu, pengen interact langsung juga lah sama idolanya, kayak gitu. Nah, tapi aku jadi penasaran deh, karena kan pandemi belum bisa diprediksi ya, istilahnya kapan benar-benar akan berakhir gitu. Nah, terus gimana nih cara kamu supaya bisa interaksi terus sama fans, supaya bisa engage terus sama fans-fans kamu tuh gimana dong? Oke, kalau aku sih biar tetap bisa apa ya, kayak keep in touch dengan fans aku, ya aku Mhm. setiap hari post di story kayak tentang kayak mereka boleh tanya apa aja ke aku, atau mungkin kayak ask me a question atau mungkin get to know me gitu. Jadi biar gak lost contact aja dari fans-fans aku usahain gitu untuk selalu post di story untuk mereka mengenal aku lebih dalam gitu. Mhm, mhm, mhm. Kayak tadi aku juga sempet sih ngintip-ngintip story kamu gitu, lagi mainan Ask Away ya. Iya. Heeh, heeh, iya itu bisa jadi salah satu bonding juga ya dengan fans gitu. Nah, aku penasaran juga nih, Clarice. Tadi kan aku sempat lihat juga di story kamu, kalau nggak salah, kamu ada brand apa ya, brand kosmetik ya, boleh dibilang kayak gitu. Baru mengeluarkan apa tadi? Hmm, Strawberry lip scrub. Strawberry Lip Scrub. Nah, aku mau nanya, itu emang kamu tertarik di bidang lain nih? Istilahnya selain bernyanyi ataupun selain bidang seni? Atau gimana tuh? Atau emang iseng-iseng aja sambilan gitu? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi sebenarnya Clarina Beauty ini, which is my product, bisnis aku, small business, itu awalnya dimulai karena aku mau apa ya, kayak sebenarnya iseng-iseng aja sih, kayak Clarina ini Hmm. aku pengen apa ya, selain aku nyanyi, aku pengen ada small business yang emang punya aku dan aku yang megang dan juga aku yang kemas dan juga aku yang kayak ngirim, karena apa ya, menurut aku seru aja. Dan ini apa ya, karena lagi corona juga di rumah ya, biar ada kerjaan aja sih, kayak selain latihan gitu, kayak seru aja menurut aku, kayak nge-packing buat orang-orang yang beli. Dan juga nanti kayak kalau misalnya laku, aku akan keluarin banyak produk lagi sebenarnya. Aku spill di sini aja nih. Soalnya belum aku kasih Boleh. tahu. Ini bener-bener spesial banget, kalian boleh tahu. Paling selanjutnya akan keluarin lip gloss terbaru lagi. Sebelumnya udah ada lip gloss, boba lip gloss, itu laku banget. Dan juga Clarina lip scrub yang blueberry kalau nggak salah, seingat aku. Dan selanjutnya itu temanya strawberry dan buah-buahan gitu. Karena lucu banget menurut aku. Jadi nanti selanjutnya ada lip scrub,
lip gloss dan juga whip body scrub gitu. Jadi kulit kita tetap halus walaupun aja menjaga kulit kulit bukan kulit muka doang tapi juga harus kulit badan juga harus Kulit apa ya, badan. kuat gitu. Wah, setuju banget. Lah, aku jadi tertarik banget nih karena tadi sempat lihat juga kayaknya bahan-bahannya tuh alami ya. Maksudnya dari emang lip scrubnya dari gula, ya gula aja gitu, kayak tanpa pengawet gitu. Iya, Dan nggak jadi tahu ya, ada natural semua. oh, jadi dari pemilihan produk apa yang mau kamu keluarin sampai kayak pengemasannya, mungkin kemasannya seperti apa itu juga kamu yang menentukan. Iya, aku dan kakakku yang cewek. Seru banget. Oke deh, ditunggu ya produk-produk selanjutnya nih kayak lip glossnya tadi, terus body scrubnya kayak gitu. Karena bener banget walaupun di rumah kita juga harus tetap perawatan gitu. Apalagi Tuh menjaga apa ya, fisik kita dari apa ya, kesehatan sampai juga kulit harus kita jaga karena itu penting banget ya enggak.